Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama meskipun dalam kondisi COVID-19 yang tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka, namun tetap kita melaksanakan suatu kegiatan pembuka sebagai menyambutan kepada siswa-siswi baru Madrasah Alia Negeri 1 Indragiri Hilir, madrasah hebat, madrasah bermartabat. Selamat datang kepada seluruh siswa-siswi Madrasah Alia Negeri 1 Indragiri Hilir yang merupakan siswa-siswa terbaik yang telah terpilih untuk menjadi siswa-siswi Madrasah Alia Negeri 1 Indragiri Hilir. Pada kesempatan ini, saya Ibu Nur Afia, guru bahasa Inggris MAN 1 Indragiri Hilir, akan menyampaikan satu materi dengan tema bernalar atau berpikir kritis. Jangan nelan permen karet, nanti ususnya lengket lo. Jangan kemakan bijinya, nanti numpuk di perut lo. Ayo masuk rumah, udah malam. Nanti diculik wewe gombel. Bener nggak sih? Yuk berpikir kritis. Ketika kita dewasa, kita tahu cerita tadi sebetulnya tidak logis. Tapi tidak jarang pola pikir yang tidak logis ini terbawa hingga dewasa. Sehingga membuat kita percaya pada hal-hal yang sebetulnya masih cuma asumsi. Ini bahaya. Ketika kita tidak punya kemampuan berpikir kritis, kita menjadi orang yang mudah terombang-ambing di tengah banjirnya informasi. Kemudian jadi mudah terprovokasi. Gila tuh orang gila banget. Diadu domba, kelompok gue yang bener. Kelompok gue yang bener. Bahkan kena tipu. 10 juta. Berpikir kritis adalah cara berpikir yang jelas, rasional, terbuka, dan berdasarkan bukti dan fakta atas apa yang kita baca, dengar, atau lihat. Dengan kata lain, membuat penilaian yang masuk akal, dipikirkan secara seksama, dan berdasarkan fakta. Kita berpikir kritis ketika tidak mudah menelan bulat-bulat sebuah pernyataan atau kesimpulan. Punya sikap mempertanyakan yang sehat terhadap pernyataan dan kesimpulan ini. Dan tak kalah penting, punya rasa penasaran dan keinginan mencermati bukti-bukti yang ada untuk memahami sebuah pernyataan atau kesimpulan secara menyeluruh. Pernyataan sensasional banyak bertebaran di sekitar kita. Selamat, Anda telah memenangkan 125 juta rupiah. Untuk mengambil hadiah, klik tautan berikut ini. Diet paling manjur, turun 15 kilo dalam seminggu. Breaking news, seorang kakek dikeroyok sekelompok orang tak dikenal hingga wajahnya bengkak dan lebam. Pas kita lagi butuh duit, sebal dengan berat badan, atau punya kakek kesayangan, bukan tidak mungkin emosi kita terpancing. Kemudian malah jadi kehilangan uang, ikut diet ketat berbahaya, atau menyebar info yang membuat massa marah demi membela kakek malang yang ternyata hanya seorang aktor sandiwara. Setiap menerima informasi, tidak ada salahnya Anda mengenakan kacamata skeptis Anda dulu. Lalu, banyaklah bertanya pada diri sendiri dan orang lain. Contoh, pernyataan, menelan permen karet membuat usus lengket. Apa benar? Pertanyaan, Anda tahu dari mana? Siapa atau apa sumbernya? Apakah sumber ini terpercaya? Mengapa tubuh kita tidak bisa mencerna permen karet? Permen karet terbuat dari apa? Bagaimana proses mengeluarkan permen karet yang sudah terlanjur tertelan? Tanya terus sampai puas. Setelah ditelusuri, larangan menelan permen karet ternyata muncul karena kekhawatiran tersedak permen karet, tahayul turun-temurun, dan fakta bahwa tubuh kita memang tidak punya enzim yang membantu mencerna permen karet. Tapi permen karet akan tercampur dengan feses dan akhirnya keluar dari tubuh kita. Jadi kesimpulannya, menelan permen karet tidak membuat usus lengket. Sederet pertanyaan kritis kita melahirkan bukti dan jawaban pasti yang menjadi dasar kita mengambil keputusan, baik itu keputusan kecil atau besar dalam keseharian kita. Berpikir kritis adalah keterampilan seorang pemimpin. Mau maju? Mulai asa dan biasakan berpikir kritis.
sekalian, tentu kalian tahu bahwa setiap manusia diberikan satu akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu menggunakan akal tersebut untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi ini. Tetapi, apakah kita telah menggunakannya dengan baik? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Apa yang dimaksud dengan berpikir kritis? Berpikir kritis adalah kemampuan dalam menggunakan nalar pada tingkat tertinggi untuk berpikir secara jelas dan rasional tentang apa yang dikerjakan atau apa yang dipercayai. Konsep dan prinsip dalam berpikir kritis adalah menganalisis, menilai, dan mengembangkan pemikiran. Dengan kata lain, seseorang pemikir kritis mampu membuat pemikiran mereka sendiri dalam hal akurasi, presisi, kejelasan, relevansi, kedalaman, signifikansi, logika, dan keadilan. Nah, ada 5 cara untuk meningkatkan pemahaman tentang berpikir kritis. Pertama, rumuskan masalah dengan jelas dan tepat untuk menemukan masalah utama. Jadi, ketika kita menemukan suatu permasalahan, maka yang paling penting adalah kita rumuskan masalah itu dengan jelas, tepat untuk menemukan apa penyebab timbulnya masalah tersebut. Yang kedua, kumpulkan dan kaji informasi yang relevan. Jadi, setelah kita menemukan masalah utama, kita kumpulkan informasi-informasi yang berhubungan dengan masalah tersebut. Apa relevansinya? Sehingga suatu nanti kita bisa menemukan pemecahannya. Yang ketiga, buat kesimpulan dan solusi yang masuk akal dan mengujinya untuk memverifikasi atau memastikan bahwa solusi yang tepat telah tercapai. Yang keempat, tetap membuka pikiran untuk menemukan alternatif solusi lainnya. Dan yang kelima, berkomunikasi secara efektif dengan orang lain untuk menemukan solusi dari masalah kompleks. Jadi seringkali kita menemukan ketika kita mendapatkan suatu masalah, kita tidak pernah mengkomunikasikan kepada orang lain, sehingga kita terbentur pada masalah tersebut dan tidak menemukan pemecahannya. Anak-anakku sekalian, sebagai seorang pembelajar, sebagai seorang siswa, kita dituntut untuk mampu menggunakan akal kita agar mampu berpikir kritis. Tidak menerima sesuatu permasalahan dan tidak menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Selanjutnya, selain itu, seorang pemikir kritis memiliki 4 keahlian utama. Pertama adalah curiosity atau keingintahuan, rasa penasaran yang tinggi. Dan yang kedua adalah creativity, kemampuan untuk mencipta, kemampuan untuk menemukan, atau yang kita sebut dengan kreativitas, yaitu keinginan untuk belajar lebih dalam mencari bukti, serta terbuka untuk ide-ide baru, dan kemudian memiliki kreativitas ketika ide-ide itu digabungkan dan menciptakan sebuah konsep atau pemikiran baru. Ketiga adalah
skeptisisme. Apa itu skeptisisme? Yaitu keraguan. Ada rasa ragu, tetapi keraguan yang baik tentang informasi baru. Ketika kita mendapatkan suatu informasi atau new information, tidak serta-merta kita terima, tetapi ada rasa penasaran, ada rasa ingin tahu, sehingga kita melakukan konfirmasi atau istilah agamanya tabayyun. Ya. Sehingga ketika kita menemukan informasi tersebut, tidak serta-merta percaya semua informasi yang ditemukan. Munculnya banyak permasalahan di zaman informasi saat ini adalah kemampuan kita untuk mengkritisi suatu permasalahan baru, serta-merta kita menerima informasi tersebut tanpa ada konfirmasi, tanpa ada tabayun. Sering kita kenal dengan istilah hoax. Menerima informasi serta-merta tanpa mencari sumber yang sesungguhnya. Apakah informasi tersebut benar atau tidak? Disinilah dibutuhkan kemampuan berpikir kritis terhadap suatu permasalahan. Dan yang keempat adalah kerendahan hati. Sikap bijak ketika mengetahui pendapat dan ide yang disampaikan salah dan perlu perbaikan. Jadi ketika kita menemukan suatu permasalahan, ketika kita mengalami suatu permasalahan, ada sikap kerendahan hati untuk menerima pendapat yang disampaikan oleh orang lain, sehingga kita bisa memperbaiki atas apa yang telah menjadi keputusan kita yang ternyata salah. Selanjutnya, ada 5 langkah dasar dalam menerapkan pemikiran kritis dalam proses pemecahan masalah. Pertama, identifikasi masalah. Ketika kita disajikan kepada suatu permasalahan, kita identifikasi. Apa maksudnya identifikasi? Kita kenali, kita pahami dulu apa sesungguhnya yang sedang kita hadapi. Jadi sebagai seorang pembelajar, ketika kamu nanti belajar, ada namanya HOT, High Order Thinking Skill. Kamu akan diberikan permasalahan-permasalahan yang kamu selesaikan dengan cara berpikir kritis atau High Order Thinking Skill, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Orang yang kritis tentu cara berpikirnya sudah sampai pada level sikap yang sangat tinggi. Yang kedua, setelah kita mengidentifikasi permasalahan, analisis masalah dari berbagai perspektif. Maksudnya, kita menganalisa masalah tersebut dari berbagai sudut pandang. Kalau permasalahan, contoh sekarang, COVID-19 yang merebak di masyarakat kita, sehingga kita tidak bisa berkumpul seperti sedia kala, ada tatap muka. Nah, kita analisis masalah dari berbagai sudut pandang. Kenapa? Di Indragiri Hilir tidak termasuk kawasan hijau, sehingga siswa bisa kembali belajar seperti sedia kala. Ada tatap muka, ada pertemuan antara guru dan siswa. Siswa bisa bertemu dengan teman-temannya. Nah, kita analisa dari berbagai sudut pandang. Mungkin masih ada orang yang dikhawatirkan menularkan meskipun orang tersebut terlihat sehat-sehat saja. Itu satu sudut pandang. Kemudian sudut pandang lain, ditakutkan kalau umpama pembelajaran dilakukan secara tatap muka, siswa dengan mudah tertular sehingga bisa menyebabkan permasalahan yang lebih besar lagi. Yang ketiga, brainstorming solution.
Maksudnya di sini solusi yang kita lakukan dengan melakukan pemanasan. Kita cari hal-hal yang bisa menggairahkan kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dan yang keempat adalah memilih solusi terbaik. Jika kita menemukan ada beberapa solusi, kita pilih solusi yang terbaik. Dan yang kelima adalah implementasikan solusi terbaik tersebut dalam penyelesaian masalah. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, meskipun tidak ada pertemuan secara tatap muka, mudah-mudahan permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini bisa kita temukan solusinya, terutama pihak-pihak terkait, yaitu orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan, karena dampak yang telah dirasakan oleh masyarakat termasuk kita, sehingga tidak ada pertemuan tatap muka antara guru dengan siswa. Guru belum mengenal siswanya, sehingga tidak ada interaksi, tidak ada sentuhan emosional dari guru kepada siswanya. Begitu pula siswa tidak menemukan sentuhan-sentuhan ataupun rasa kenalan kepada gurunya. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Ibu akan memberikan satu permasalahan, satu masalah yang kamu diskusikan nanti bersama teman-temanmu. Apa kira-kira yang kamu lakukan jika kamu temukan di lingkungan kamu ada seorang yang dinyatakan terpapar COVID-19 atau virus corona, sedangkan warga di lingkungan kamu tersebut baru mengetahui setelah ada pengumuman dari Satgas COVID-19 Kabupaten. Padahal setiap hari kamu bergaul dengan orang tersebut. Kira-kira apa yang kamu lakukan terhadap kasus seperti ini? Kira-kira apa solusi yang kamu ambil untuk menyelesaikan permasalahan ini? Anak-anakku yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, mudah-mudahan meskipun hanya melalui live streaming mungkin atau pertemuan lewat virtual meeting, pertemuan secara online seperti ini, tidak ada tatap muka langsung, tetapi mudah-mudahan kita bisa saling mengenal dalam waktu yang tidak lama lagi. Mari bersama-sama kita berdoa, mudah-mudahan masalah yang menimpa negeri kita ini segera selesai dan kita akan kembali ke suasana normal seperti yang telah lalu. Dengan mengucapkan selamat datang ke Madrasah Aliyah Negeri 1 Indragiri Hilir, mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa menjadi generasi-generasi Islam yang akan berjuang demi kemajuan bangsa dan negara. Cukup sampai di sini yang Ibu dapat sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini bisa diterima, bisa difahami, dan bisa dipraktekkan dalam menghadapi permasalahan dan bagaimana berpikir kritis. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.